Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Puji nama Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari siapkan hatimu, siapkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan. Kami buka hati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat pujian ini sama-sama. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau yang membela kami. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Amin Tuhan. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya Engkau yang membela kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau.
kita sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau yang membela kami Tuhan. Haleluya. Kau teramat baik Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia. Tangan-Mu yang sanggup Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Yesus. Sebab kasih-Mu yang menopangku. Sebab kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah yang sanggup. Kau yang pulihkan kami. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Engkau dahsyat Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Kau gunung batu keselamatanku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu Yesus, nama yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lagi katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap kebaikan, bahkan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Yang selalu menyertai,
yang selalu menuntun kami sehingga sampai saat ini semua kami dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan apa yang Kau mau sampaikan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami, hati dan seluruh kehidupan kami, sehingga lewat firman-Mu kami dapat diteguhkan, kami terus dapat dibaharui, kami terus dapat disempurnakan di dalam Engkau, sehingga dalam hari-hari ini dan ke depan kami menjadi orang-orang yang luar biasa, semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, bicaralah pada kami pada saat ini, biarlah hikmat pengertian dari Engkau yang menguasai kami, sehingga ketika juga kami mendengar, kami menerima, bahkan kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa kami di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali ya dalam ibadah live streaming ini. Namun saya percaya bahwa rahmat dan kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan, saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat MCC yang diberkati Tuhan, bahkan sampai hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita terus memperkuat diri kita. Kita terus memperkuat iman kita. Kita terus memperkuat kerohanian kita untuk menghadapi hari-hari di depan. Ya, selalu saya katakan bahwa kita terus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan orang-orang di sekitar kita. Agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul kuat untuk menghadapi dunia yang semakin jahat ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar dari Daniel, bagaimana pengaruh Daniel di kerajaan Babel. Nah saudara, Daniel itu hanya sekelompok kecil, kelompok minoritas yang berada di Babel. Tapi Alkitab mencatat bahwa pengaruh mereka itu luar biasa. Ya, pengaruh Daniel dan teman-temannya ini begitu dahsyat. Babel dipimpin oleh Nebukadnezar, saudara, adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, namun dengan kehadiran Daniel dan teman-temannya, saudara perhatikan apa yang terjadi di Babel pada saat itu, pengaruh-pengaruh yang dahsyat yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya. Ya. Namun apa penyebabnya dari Daniel bisa menjadi orang yang berpengaruh di Babel? Mungkin kita bertanya Bapak Ibu Saudara, karena biasanya kalau dalam satu pengaruh di satu bangsa atau di satu kota, tentu kita punya kedudukan atau mungkin orang tua kita atau mungkin saudara-saudara kita mempunyai kedudukan yang berarti di dalam satu pemerintahan. Nah, tapi tidak dengan Daniel. Ya. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia orang yang taat. Nah, saudara, kita akan belajar bagaimana dan kenapa sih Daniel itu punya pengaruh. Ya, kita juga rindu dan mau untuk bisa berpengaruh seperti Daniel. Mungkin bukan di bangsa, ya, atau mungkin di kota kita, atau mungkin di gereja, di tempat kita bekerja, atau mungkin di sekeliling kita. Kita rindu, tapi kita harus belajar. Apa yang menjadi kriteria, apa yang menjadi cara hidup Daniel, sehingga dia memiliki dampak yang luar biasa. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca dulu dalam Daniel 1. Ya, kita akan baca Daniel 1. Mungkin ayat ini agak panjang, tapi kita akan baca bersama-sama. Dari ayat 1 sampai ayat ke-21. Ya, biar kita tahu ceritanya dan bisa kita menyimak apa yang ada di dalamnya. Daniel 1 ayat 1.
Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita telah baca firman ini dan bagaimana kisah Daniel yang begitu luar biasa. Ya, saya ada catat beberapa poin yang perlu kita pelajari tentang kehidupan Daniel. Ya, yang akhirnya dia memberi dampak yang nyata bagi Babel. Yang pertama, saudara, dalam Daniel 1 ayat 6 katakan bahwa Daniel itu memiliki sahabat yang benar, yang takut akan Allah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daniel tahu bahwa
kehidupan di dalam Allah, itu dia memerlukan orang-orang di sekitarnya untuk menopang daripada kehidupannya. Ya, karena pengaruh dari orang sekitar itu akan mempengaruhi cara berpikir, cara kita berkata-kata, bahkan cara kita bertindak, saudara. Ya, Daniel memilih sahabat-sahabat yang benar. Sehingga saudara, kalau saudara baca seterusnya, ya, dalam Daniel 2 ayat 17, mereka adalah sekawan. Ya, mereka memang berkawan, mereka memang bersahabat. Itu sebabnya kehidupan Daniel itu terus terpelihara dengan sempurna. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Inilah saudara yang dijaga oleh Daniel. Ya, dia menetapkan orang-orang di sekitarnya. Dia memilih orang-orang di sekitarnya agar dia selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali bagi kita, khususnya di masa-masa saat ini, untuk kita bisa memilih orang-orang di sekitar kita. Saudara, kita tidak tahu siapakah orang di samping kita, siapakah orang di sekeliling kita, apakah mereka takut Tuhan atau tidak. Kalau mereka orang yang tidak takut Tuhan, maka akan banyak sekali nilai-nilai yang tidak benar, nilai-nilai dunia yang akan mendekati kita. Dan itu nanti yang akan terus mempengaruhi kita. Kalau semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang senang berbuat dosa, orang-orang yang senang bergosip, orang-orang yang senang mengucapkan kata-kata kutuk, mengucapkan makian dan lain sebagainya, perkataan-perkataan atau cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara, kita bisa terpengaruh di dalam situasi tersebut. Itu sebabnya di hari-hari ini kita harus benar-benar memilih siapakah orang yang akan bergaul dengan kita. Bukan kita memilih-milih bahwa karena kita sombong, bukan. Kita harus menentukan, saudara. Karena pengaruh dunia ini begitu kuat. Daniel pilih orang yang tepat untuk ada di sekelilingnya. Dunia ini semakin jahat. Saudara perhatikan di berita. Saudara perhatikan dimanapun Anda berada. Saudara perhatikan apa yang terjadi hari-hari ini. Pengaruh-pengaruh yang buruk bagi anak-anak kita. Bagi generasi muda. Bahkan bagi kita sendiri. Betapa kita harus memperkuat diri. Untuk melawan pengaruh-pengaruh buruk dari dunia ini. Gereja harus memperkuat diri. Gereja harus memutuskan hal-hal yang betul-betul bijak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tepat, yang cepat. Kenapa saudara? Karena makin ke sini, ya semakin banyak pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan kita orang percaya. Saudara perhatikan Salomo. Yang tadinya orang yang mengikuti Tuhan. Ya. Tetapi dengan pergaulan bersama dengan gundik-gundiknya, istri-istrinya yang tidak takut Tuhan, akhirnya mengarahkan Salomo untuk bisa berpaling daripada Tuhan. Saudara, jangan kita remehkan pergaulan, jangan kita remehkan orang-orang di sekeliling kita. Pastikan orang-orang di sekeliling adalah orang-orang yang takut Tuhan, yang punya nilai yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara dan saya, keluarga kita akan memiliki pengaruh yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama, bahwa Daniel memilih sahabat yang benar. Ya kita boleh lihat hari-hari ini, siapakah orang di sekitar kita. Ya, kalau dalam pergaulan Anda sehingga membuat Anda bisa berkata-kata yang tidak benar, atau saudara punya pengaruh-pengaruh yang buruk, ya mungkin dalam minggu-minggu ini atau bulan ini, ya saudara coba lihat. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, putuskan itu. Nah, kalau Anda bergaul dengan dia, Anda mulai menyukai dosa, tinggalkan itu.
Saudara harus putuskan untuk saudara meninggalkan itu sebelum engkau terjerumus lebih jauh lagi. Yang kedua, Daniel itu punya ketetapan, punya prinsip dalam hidupnya yang benar di hadapan Allah. Ya, kita baca Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8 dan 9 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Saudara, ini hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Karena dunia itu selalu mau mencemari cara hidup orang benar. Dunia selalu menekan kita agar kita mengikuti cara dunia ini, cara hidup di dalam dunia ini. Kalau tadi Daniel memilih teman-teman, ya, sehingga pola pikir dan perkataannya itu tidak mengikuti cara dunia. Kemudian Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan tubuhnya. Tidak menajiskan dirinya. Mencemarkan dirinya dengan cara hidup raja. Dunia selalu mau mencemari cara hidup orang benar. Agar setiap orang benar dapat kehilangan kuasa. Kehilangan terang, pengaruh yang benar bagi dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi pengaruh orang benar? Yaitu ketika kebenaran datang, maka kejahatan itu akan pergi. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu akan pergi. Itu pengaruh saudara dan saya. Ya, kita untuk mengerti bahwa ketika saudara datang ke tempat gelap, maka kegelapan itu akan pergi. Dan ini yang iblis mau dan dunia mau supaya pengaruh itu hilang dari dalam hidup kita. Makanya Daniel berketetapan. Daniel tetap mempunyai prinsip hidup bahwa saya harus benar di hadapan Allah. Makanya Allah mengaruniakan dia hikmat, pengetahuan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika saudara dan saya gereja Tuhan punya ketetapan prinsip hidup yang sesuai dengan firman Allah, maka Allah akan mengaruniakan kepada kita pengetahuan dan hikmat. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini semakin kacau. Dunia ini semakin jahat. Sekeliling kita, kriminal begitu banyak. Kehidupan dosa yang begitu terus menerus bertumbuh. Pengajaran-pengajaran sesat yang terus juga bertumbuh. Nah bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia ini dalam waktu yang singkat. Kalau kita tidak punya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencemari hidup kita, mencemari perkataan kita, bagaimana Anda bisa berdoa dengan benar kalau perkataan Anda tercemar? Bagaimana dunia ini akan terpengaruh dengan gaya hidup kita kalau hidup kita tercemar? Maka itu tidak mungkin terjadi. Itulah tujuan iblis. Untuk mencemarkan gereja Tuhan. Sehingga gereja kehilangan kuasanya. Ketika gereja kehilangan kuasa. Tidak menjadi asin lagi. Firman Tuhan katakan. Jika garam itu tidak asin lagi. Tidak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Maka kita akan kehilangan kekuatan. Apa yang saudara sampaikan tidak akan punya pengaruh bagi dunia. Apa yang saudara sampaikan tidak akan punya pengaruh buat kelompok saudara, komunitas saudara, keluarga saudara. Engkau sebagai imam di dalam keluarga, ketika engkau mencemari dirimu, maka keluarga Anda tidak akan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Kenapa? Karena kuasa itu hilang. Tuhan berikan kuasa kepada saudara dan saya. Agar kita punya pengaruh seperti Daniel di masa saat ini. Di mana Tuhan bawa Anda. Di mana Anda melayani. Di mana Anda bekerja. Di mana Tuhan menetapkan Anda. Di situ
Allah mau agar engkau menjadi terang di situ. Engkau menjadi dampak yang nyata seperti yang dilakukan Daniel. Tentu dengan menjaga seluruh kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan dunia terus mencemari. Ya. Kehidupan dunia terus mencemari. Saya semalam ya, ada adik-adik rohade yang menyampaikan pada saya bahwa ketika mereka melayani, membantu untuk melayani di salah satu gereja, ternyata gereja ini adalah gereja yang tidak benar. Ya. Sebab gereja ini mengajarkan bahwa hanya kepada gembalanya adalah jalan, bukan Yesus. Ya. Hanya melalui gembalanya bahwa mereka bisa sampai kepada Bapa, bukan melalui Yesus. Saudara, itu hal yang salah dan tidak sama dengan firman Tuhan. Sehingga saya katakan tinggalkan itu. Engkau harus tinggalkan itu. Sekalipun itu gereja, tapi kalau tidak ada kebenarannya, maka tinggalkan itu. Pengaruh-pengaruh hari-hari ini begitu kuat, saudara. Apalagi untuk orang-orang muda. Itu sebabnya kita gereja Tuhan harus memperkuat diri. Perhatikan generasi muda yang ada di dalammu. Karena kesesatan yang ada saat ini mencari generasi muda. Karena belum memiliki kekuatan di dalam firman Tuhan yang mudah untuk dipengaruhi. Kita harus menjaga itu. Menjaga cara hidup orang muda. Kita diberikan Tuhan waktu, kesempatan, dan juga wadah untuk kita mendidik setiap generasi muda maupun siapapun yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara hidup, dengan prinsip hidup, kekuatan di dalam firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap umat Tuhan yang mengikutinya maka akan menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang luar biasanya dari Daniel. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kita baca dalam Daniel 6 ayat 3. Daniel 6 ayat 3. Firman Tuhan katakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Ini yang membuat perbedaan antara Daniel dengan orang-orang pintar lainnya di negerinya. Bahkan firman Tuhan katakan didapati bahwa Daniel dan teman-temannya itu 10 kali lebih pintar, saudara. Kenapa seperti itu? Karena ada roh yang luar biasa di dalam diri Daniel. Bagaimana dengan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa roh Tuhan yang luar biasa, dunia akan menenggelamkan kita. Dunia akan mengubur kita dalam-dalam tanpa roh Tuhan. Kenapa? Karena dunia semakin dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangkitkan dengan roh yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Untuk kita bisa menerobos semua halangan-halangan itu. Untuk kita bisa melawan semua kuasa dunia itu. Yang diberikan kepada saudara dan saya adalah roh yang maha kuasa itu. Saudara, tanpa roh Tuhan, Anda tidak bisa mengalahkan cara berpikir dunia. Anda tidak bisa untuk keluar daripada jerat iblis di dalam dunia ini. Tanpa roh Tuhan yang memberikan Anda hikmat dan pengertian, Anda tidak bisa bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Itu sebabnya kita diberikan roh yang luar biasa. Dia berikan roh penolong bagi saudara dan saya, yaitu Holy Spirit,
Roh Kudus untuk menolong kita berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Roh inilah yang dimiliki oleh Daniel. 1 Korintus 1 ayat 5 kita baca bersama. 1 Korintus 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kata firman Tuhan bilang. Ya, firman Tuhan katakan sebab di dalam Dia. Kenapa? Sebab ada roh yang luar biasa. Roh yang menghidupkan. Roh yang membebaskan. Roh yang menuntun. Roh yang terus menyertai kita. Memberikan kita pengertian demi pengertian. Roh itulah yang selalu menolong kita. Memberikan segala macam perkataan. Segala macam pengetahuan. Hikmat yang berasalnya dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang membuat Daniel menjadi luar biasa. Karena roh itu mengajari. Setiap raja bermimpi. Setiap ada problem, maka Daniel ya, yang bersama teman-temannya tadi itu yang sudah dia pilih, itu mereka bertanya kepada Tuhan. Orang-orang yang berdoa di sekeliling Daniel, sehingga itulah yang memiliki roh yang luar biasa. Sehingga apa yang menjadi problem, apa yang menjadi mimpi raja, itu bisa diartikan dengan tepat. Dan terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Bukankah dunia sedang mencari hal-hal untuk memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan manusia? Namun iblis memberikan kesesatan. Iblis memberikan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau ada orang benar seperti Daniel pada masa ini, saya percaya setiap orang-orang yang mencari Tuhan akan diselamatkan. Karena saudara dan saya yang diberkati, yang punya roh seperti Daniel, itu yang ditugaskan untuk pergi menyelamatkan. Ditugaskan untuk menghidupi, ditugaskan untuk menolong, membebaskan para tawanan. Apakah engkau punya roh yang luar biasa dalam hidupmu? Jangan dibiarkan menganggur. Kalau Anda punya Tuhan, Anda punya kuasa. Pakai itu saudara. Sebab seluruh manusia mungkin di sekeliling Anda membutuhkan pertolongan. Dan hanya Anda yang bisa mengerjakan pertolongan itu. Memberikan pertolongan itu kepada orang lain. Yang keempat, Daniel memiliki tempat yang dikhususkan untuk berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa di mana aja kita bisa berdoa. Betul, itu bukan hal yang salah. Saudara, tapi kita perlu yang namanya komitmen. Ya, komitmen mengajarkan kita kesetiaan. Firman Tuhan katakan dalam Daniel 6 ayat 10 bahwa Daniel selalu berdoa di tempat seperti biasa. Ya. Coba kita baca bersama-sama. Ya. Dalam Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Saudara perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Daniel memilih tempat yang biasa dia lakukan untuk berdoa. Yesus memilih tempat yang biasa dia lakukan untuk berdoa. Dia selalu pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, bertanya kepada Bapa.
Dia setia melakukan itu sampai dia akan disalibkan. Daniel melakukan hal yang sama, saudara. Bukan berarti kita tidak bisa berdoa di tempat yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Daniel memilih tempat yang terbaik. Ya, saudara pilih tempat yang terbaik, di mana saudara bisa berdoa. Saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara bisa beribadah dengan pertumbuhan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupanmu. Ya. Agar apa, saudara? Agar hubunganmu dengan Tuhan itu terus terjalin. Ya. Engkau dilatih di dalam kesetiaanmu. Dan engkau juga bisa memiliki hubungan yang bebas dengan Tuhan. Tempat di mana yang kita pilih, di situ kita bisa bebas berekspresi di dalam doa. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa konsisten di dalam Dia. Kalau saudara diberkati sebagai jemaat MCC, saudara setia di dalamnya. Sebab di situ Anda bertumbuh, di situ Anda diberkati Tuhan. Di situ Anda mengalami satu kemajuan rohani yang luar biasa. Sehingga Anda akan melihat bahwa bagaimana Tuhan pelihara kehidupanmu, menuntun hidupmu sedemikian rupa. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, Daniel melakukan seperti itu. Dan terus menerus selalu dia melakukan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Daniel memberi dampak yang nyata bagi negerinya. Saudara lihat apa yang menjadi pengaruh Daniel ketika dia memilih sahabat-sahabat yang benar. Ya, kemudian Daniel memiliki ketetapan prinsip hidup yang benar di hadapan Allah. Kemudian Daniel memiliki roh yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Daniel memiliki tempat yang selalu dia pakai untuk berdoa. Saudara lihat impact-nya seperti apa. Kita baca dalam Daniel 6 ayat 25. Ya, saudara perhatikan apa yang menjadi dampak. Kita akan baca ayat 25 sampai ayat 24 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang-orang Persia itu. Saudara perhatikan apa yang terjadi, dampaknya bahwa Raja Darius mengirim satu perintah agar seluruh wilayah yang dikuasainya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saudara lihat dampak yang nyata terjadi di banyak bangsa pada saat itu. Kenapa? Dari yang kecil, yang minoritas seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang yang punya ketetapan hidup yang benar.
yang sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka dicatat oleh firman Tuhan memberi pengaruh ke seluruh negeri. Saudara, Daniel bisa berdampak bagi negerinya karena hidupnya beres dengan Tuhan. Saudara perhatikan. Ya. Saudara dan saya bisa berdampak bagi kotamu, bagi bangsa ini. Kalau kehidupan saudara dan saya beres di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya, apakah hidup saudara sudah beres di hadapan Tuhan atau belum? Saudara jawab di hati saudara. Namun saya mau katakan, kalau saudara mau agar saudara punya dampak, agar gereja punya dampak, agar komunitas Anda punya dampak, agar keluarga Anda punya dampak, agar hidupmu punya dampak, maka engkau harus beres di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Saudara harus pilih sahabat-sahabat yang benar. Saudara harus punya prinsip hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara harus punya kuasa, roh yang luar biasa. Saudara harus konsisten untuk saudara berdoa. Saudara pilih tempat di mana engkau bertumbuh. Maka engkau akan punya dampak yang nyata bagi seluruh orang, bahkan bangsa ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih atas setiap berkat-Mu bagi kami. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu ini mengajari kami bagaimana kami bisa hidup memiliki dampak seperti Daniel dan teman-temannya ya Bapa. Daniel punya dampak karena hidupnya beres di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami juga beres di hadapan Engkau. Sehingga kami benar-benar bisa menjadi dampak yang nyata terhadap dunia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, Engkau materaikan firman-Mu. Buatlah kami mengerti. Buatlah kami memutuskan dalam kehidupan kami. Untuk kami bertindak sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami mempersiapkan diri seperti Daniel. Sehingga kami percaya bahwa gereja kami, kehidupan kami, dan seluruh panggilan kami akan memberikan dampak yang benar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa kami di sorga. Ini syukur kami padamu. Ini doa kami padamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya saat ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita mau angkat satu pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya
Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang terus menuntun setiap kami. Sehingga kami terus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Engkau. Kami menjadi orang-orang yang dapat diandalkan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Engkau percayakan bagi kami di gereja ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat MCC. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar mereka punya cara-cara hidup yang benar. Dan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Sehingga kami percaya apapun yang menjadi tantangan hari-hari ini. Mereka akan memiliki dampak yang luar biasa. Bagi sekeliling mereka ya Bapa. Mereka akan menjadi berkat, menjadi terang yang ajaib. Di antara kegelapan dunia ini. Bapa juga memberkati seluruh pengerja daripada MCC. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tolong Tuhan. Sehingga mereka memiliki hidup yang benar, semakin benar di hadapan Engkau ya Bapa. Tidak hidup dengan cara-cara dunia, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka ya Bapa, memberikan kesatuan hati, satu visi ke depan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sehingga seluruh pengerja ini dapat menopang jalannya pelayanan Tuhan. Untuk gereja MCC ini menjadi berkat bagi kota mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Ibu Linda juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Allah memberikan hikmat, pengetahuan, pengertian seperti Daniel. Dengan cara hidup seperti Daniel ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa MCC ini betul-betul menjadi garam, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang baik. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan. Sempurnakan setiap pujian penyembahan kami. Sempurnakan setiap doa kami ya Bapa. Sempurnakan setiap firman yang sudah kami sampaikan dan kami dengar. Sempurnakan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau Allah yang mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Jalan kami terus naik bukan turun ya Bapa. Kami akan terus diberkati dan terus diberkati. Keluarga kami diberkati. Dan kami percaya biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari Tuhan Yesus menyertai setiap kita hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Kristus datang kedua kali. Dan kami percaya hidup kami selalu ada di dalam jalan-Mu. Hidup kami di dalam berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami. Segala pujian hanya bagi Engkau yang diberkati dan yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.